Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali di pagi hari ini dalam Renungan Harian Toraya, edisi Minggu 28 Maret 2021. Kita akan membaca bahagian firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Dimuliakanlah namamu dalam kehidupan kami, ya Bapa di sorga. Karena selalu kami melihat kasih-Mu yang tiada berkesudahan, selalu mengalir dalam hidup kami. Ada syukur bahwa sebelum kami melakukan aktivitas hari ini, ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu, menjadi petunjuk bagi kami bagaimana berjalan dalam kebenaran-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami umat-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai ayat 9. Janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia, ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepung dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan hisop terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan mereka, kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita ialah harapan di tengah penderitaan. Saudara, ketika kita sedang mengalami penderitaan, maka pada saat itu kita membutuhkan penghiburan
yang bisa membuat kita merasa tenang dan memiliki pengharapan bahwa penderitaan itu bukanlah sesuatu yang menakutkan, dan penderitaan itu akan berakhir pada masanya. Sebuah penghiburan di tengah-tengah penderitaan disampaikan oleh Tuhan kepada Yeremia ketika Yeremia berada di dalam kurungan. Penghiburan yang disampaikan Tuhan dengan harapan menjaga umat Tuhan yang berada dalam pembuangan untuk tidak tenggelam dalam keputusasaan dan memberikan kepastian bahwa janji Tuhan untuk memulihkan mereka itu benar-benar terjadi. Dalam ayat 7 dikatakan, "Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu." Sebuah janji yang sangat menghibur hati Yeremia untuk disampaikan kepada bangsanya. Tidak hanya itu, Tuhan akan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan serta menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Tuhan. Juga kota yang hancur karena murkanya akan dipulihkan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat baginya di depan segala bangsa di bumi. Apa yang disampaikan Tuhan adalah bukti bahwa kepedulian dan kasih Allah tidak akan pernah pudar. Ia menghukum umatnya, tetapi tidak membinasakan mereka, namun menginginkan pertobatan dan pemulihan mereka. Saudara-saudara, penderitaan yang kita alami hari ini harus meyakinkan kita bahwa Tuhan akan memulihkan kita. Namun, Ia menginginkan kita memperbaiki cara hidup kita dan hidup berserah kepadanya dalam situasi apapun. Karena itu, percayalah bahwa dalam kuasa-Nya selalu ada harapan untuk kehidupan kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, tanamlah dalam hati kami harapan kepadamu ketika kami menjalani masa yang sukar, masa yang penuh penderitaan. Bahwa Engkau mengizinkan itu terjadi, tetapi Engkau akan melepaskan kami pada waktunya. Janjimu itu tidak hanya terjadi bagi Yeremia dan bagi umat Allah yang kami baca tadi, tetapi tentu juga akan terjadi untuk kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami, yang memberikan pengharapan kepada kami. Tuhan, sertailah kami hari ini. Semoga apa yang baik, yang Tuhan kenal, itu yang kami lakukan. Jangan biarkan kami menyakiti hati Tuhan dan juga dengan sengaja menyakiti hati sesama kami. Kiranya Prapaskah ke-6 yang kami jalani dalam minggu ini mengajak kami untuk semakin hidup dalam pertobatan dan semakin membuka mata iman kami untuk melihat kasih-Mu yang besar yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Hari ini kami akan mulai aktivitas kami. Tuhan tolong semoga ibadah hari Minggu yang kami lakukan menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Mungkin setelah itu kami akan melakukan aktivitas di dalam rumah, kami melakukannya dengan mengandalkan akan Tuhan. Kami tetap berdoa untuk anak-anak kami yang kuliah dan belajar daring. Tuhan Engkau memberikan semangat, juga kami dalam melakukan pekerjaan,
kami juga bisa melakukannya dengan penuh semangat. Tuhan, lihatlah dan pandanglah mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Nyatakanlah jamahan-Mu, nyatakanlah urapan-Mu. Semoga ada perubahan kesehatan ke arah yang baik yang didapatkan. Yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah, yang isolasi mandiri, semoga Tuhan mempedulikan. Yang lansia pun Engkau lihat keadaan mereka. Kami bersyukur orang tua kami bisa menikmati masa tua, tetapi seiring dengan bertambah usia, kesehatan menurun. Kami berharap Engkau menjaga, memberikan iman dan pengharapan bahwa Tuhan mengasihi di masa tua, seperti Tuhan mengasihi ketika masih dalam keadaan muda. Berkatilah majelis gerejamu, pengurus OIG-mu, semoga tetap mengangkat pelayanan dengan penuh sukacita. Pemerintah pun Engkau berikan hikmat dari Tuhan untuk membawa Indonesia kepada keadaan yang jauh lebih baik. Persiapkan hati kami untuk menjalani akan masa-masa menjelang Jumat Agung, dimulai dengan Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah yang akan kami jalani sepanjang minggu ini. Kami merasakan bagaimana Tuhan menderita untuk kami dan kami diselamatkan di dalam Tuhan. Kami berdoa, Bapa di sorga, mohon Engkau tetap melindungi dan menjagai kami. Kami tetap mempersembahkan tubuh jiwa raga kami kepada Tuhan. Keluarga kami pun berjalan menurut kehendak dan kasih Tuhan. Ini doa kami, Tuhan. Kami bawa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah dengan tertib. Terima kasih kebersamaan kita. Tuhan menyertai selalu. Salam sehat untuk semua keluarga.